Saya dulu awalnya berhijab itu karena dipaksa oleh mantan pasangan, ya, dalam kutip mantan suami, ya. Pada saat itu saya sangat berat karena saya memiliki karir, saya memiliki pekerjaan di mana saya juga butuh uang, butuh pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ekonomi, ya. Jadi rasanya waktu itu masih berat untuk menghilangkan beberapa hal, terutama karir, popularitas, ya, dan juga harta, keuangan, itu yang saya butuhkan waktu itu. Namun saya kembali ke kodrat, saya kembali ke agama, bahwa memang kodrat wanita itu patuh kepada suami. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk mengalah, ya, demi keutuhan rumah tangga, ya. Saya mematuhi perintah suami waktu itu untuk berhijab. Sebenarnya berat sekali waktu itu, tapi kembali karena ini memang adalah perintah dari agama, memang kita harus mematuhi suami. Sampai pada akhirnya setelah saya berhijab, beberapa minggu kemudian saya itu dipaksa untuk melepas hijab dengan alasan kamu terlihat lebih cantik kalau tidak berhijab, kamu terlihat lebih menawan kalau tidak berhijab, gitu. Dan menurut saya ini lucu, gitu ya. Awalnya saya dipaksa untuk berhijab, hitungan beberapa minggu kemudian saya dipaksa untuk melepas hijab. Dari sini mulai hati saya bergejolak, ada apa sih dengan hijab ini? Hati saya bergejolak, ada apa sih dengan hijab ini? Akhirnya saya membaca kitab suci Al-Quran, saya buka kitab suci Al-Quran, beberapa hadis. Ternyata saya baru tahu kalau ternyata hukumnya hijab dalam agama Islam itu wajib bagi seorang wanita. Ya, bayangkan saya dibesarkan di keluarga yang religius, di keluarga yang Masya Allah, ya, agamis. Namun saya baru mendapatkan ilmu terkait dengan hijab itu wajib kurang lebih di usia 24 atau 25 tahun. Dan itu saya kaget, Masya Allah, ternyata hijab itu wajib, ya. Saya pikir hijab itu sunnah, hijab itu sunnah. Kalau kita menutup aurat, hukumnya ibaratnya kita dapat pahala, gitu. Tapi kalau tidak menutup aurat atau tidak berhijab, tidak masalah, gitu, nggak berdosa. Gitu. Yang saya tahu sebelumnya seperti itu. Ternyata hukum hijab itu wajib, itu bikin saya kaget. Dan ternyata dari situ saya mulai memberikan penolakan, ya, kepada mantan pasangan saya. Kenapa harus dilepas hijabnya? Ternyata dalam Al-Quran bagi wanita Allah memerintahkan hijab itu wajib, gitu. Itu yang pertama, ya. Allah sudah sering memberikan peringatan kepada saya dalam hidup saya sebenarnya, ya. Saya melewati maut, kematian sudah beberapa kali. Saya hampir mati, ya. Dan di situ saya merenung, apa yang saya cari di dunia ini? Sedangkan mati saja bisa sewaktu-waktu terjadi dalam hidup saya. Saya sering merenung pada saat saya sakit, saya masuk ke ruang ICU, gitu ya. Sepertinya nyawa itu sudah tinggal menghitung hari, jam, bahkan detik. Karena memang sudah seperti mau sakaratul maut, ya, rasanya. Dari situ saya merenung, apa yang saya cari di dunia ini. Kemudian yang ketiga, saya bingung, ya, pada saat saya bekerja sebagai seorang presenter TV, pada saat menjadi news presenter, pada saat menjadi presenter infotainment, ya, itu saya kok serba diatur, gitu ya, sama manusia dari atas kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kayaknya tuh benar-benar diatur, gitu, sama manusia. Rambutnya tuh harus seperti ini, pakaiannya harus seperti ini, make upnya ditata, sepatunya, semuanya, bahkan cara berbicaranya, ya. Tapi fokus ke penampilan, intinya penampilan saya tuh kayak ditata banget, gitu, diatur banget sama manusia. Dari situ saya merenung, kok saya nurut, ya, sama manusia, ya, nurut banget, gitu, ya. Bahkan disuruh suami, mantan suami waktu itu juga nurut banget, gitu. Tapi di saat Allah memberikan perintah di Al-Quran untuk menutup aurat, untuk menutup mahkota bagi wanita, terutama untuk berhijab, kenapa saya nggak mau, gitu loh. Padahal mungkin alasannya menuruti manusia dalam dunia pekerjaan
karena itu wajib, karena kita digaji, ya, karena kita sudah memiliki kesepakatan begitu ya. Dan saya merenung gitu, manusia ngasih saya gaji, manusia ngasih saya uang, manusia memberikan saya pekerjaan, tapi Allah memberikan saya jauh lebih dari itu. Allah memberikan saya oksigen untuk bernafas, Allah memberikan saya nyawa untuk hidup, Allah memberikan saya hati, dan Masya Allah itu adalah harta karun yang tidak bisa diberikan oleh manusia, hanya bisa diberikan oleh Tuhan, yaitu Allah. Kenapa saya nggak nurut sama Allah ya? Padahal Allah memberikan sesuatu yang lebih besar, padahal Allah memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada yang manusia berikan. Nah, dari situ akhirnya saya merenung, saya putuskan untuk saya lebih patuh kepada Tuhan Allah daripada manusia. Saya kasihan ya kepada orang tua saya, terutama abah saya, ya, karena ada beberapa sumber hadis yang mengatakan bahwa kalau anak perempuan tidak berhijab, Masya Allah ya, subhanallah, itu ternyata bisa lebih mendekatkan langkah seorang ayah ke neraka gitu. Saya merenung dari situ, saya tuh banyak salah gitu ya, banyak dosa sama orang tua gitu. Masa saya mau menjerumuskan orang tua saya ke neraka gitu kan. Jadi saya berpikir ternyata saya berhijab itu bukan hanya untuk diri saya gitu ya, bukan hanya untuk kebaikan saya gitu sebagai seorang wanita, tapi ternyata saya berhijab itu juga membawa banyak kebaikan untuk manusia lainnya, terutama orang tua saya, dalam hal ini adalah abah saya gitu atau papa saya gitu. Sepertinya egois banget gitu ya, saya memutuskan untuk melepas hijab misalnya, dan itu ternyata tidak hanya menzolimi diri saya sendiri, tapi juga menzolimi orang tua saya gitu. Jadi dari situ saya merenung gitu, Masya Allah, kalau saya tidak menutup aurat, kalau saya tidak berhijab, ternyata orang tua saya juga akan mempertanggungjawabkan itu gitu. Dan saya bayangkan gimana kalau orang tua saya semakin dekat-dekat dengan neraka, bahkan bisa masuk ke neraka gara-gara saya, na'udzubillah min dzalik begitu. Saya nggak mau gitu kan. Dari situ saya mencoba untuk berpikir bahwa memang saya sudah waktunya untuk berhijab ya. Kurang lebih saya berhijab sudah 6 tahun ya, dan alhamdulillah masih istiqomah sampai saat ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa terinspirasi dan bisa membuka hati untuk menutup aurat ya. Jangan berhijab untuk manusia, jangan menutup aurat untuk manusia, karena pasti nanti ujung-ujungnya kita akan kecewa ya. Tapi kita melakukan semuanya semata-mata karena Allah, untuk Allah. Insya Allah kita akan lebih terbuka hatinya untuk menutup aurat dan juga untuk berhijab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.